minyak goreng bisa lebih murah. Saya bilang, kapidato ko ini atau curhat ko ini. Tapi saya sebagai seorang suami, pasti saya kasih solusi mungkin. Ya, Ada solusi. Saya solusinya bilang, apa? sayang, mak, jangan kita terlalu pusing kalau minyak goreng, Ji. Tuh, jangan terlalu pusing. Bagaimana caranya kita mau menggoreng, tidak ada minyak goreng? Saya bilang, kalau mau bikin menggoreng, panggil mak. Jadi pergi mi di dapur, masuk mi, dia anu mi pancinya. Dia anu pancinya, dia kasih nyala gasnya. Dia panggil mak, Pak, panas mi ini panci ya. Datang mak, kasih begini di mukaku mungkin. Mukaku kan berminyak mukaku kan berminyak gitu. Jadi saya bilang, jangan gue pakai ini, makanya mukaku sekarang tidak berminyak mungkin. Berkurang mi. Habis pakai menggoreng. Habis pakai menggoreng. Tadi katanya gue tanya ke istriku, berapa liter tadi? Dia bilang, ada 1,5 liter tadi minyaknya. Nah, jadi begitu Tribuners. Oke. Tribuners, ambil kopi tak dulu, ambil teh, saraba dan lain-lain karena perbincangan kita pagi hari ini akan sangat seru. Karena narasumber kita itu menurut saya adalah salah satu tokoh seni bela diri di Sulawesi Selatan. Guru saya juga di Padepokan di Taeng. Kita langsung perkenalkan saja. Ya, kita perkenalkan siapa beliau ini karena para Tribuners juga di rumah mungkin penasaran nih. Siapa ini pendekar mau dikasihan? Ya. Nah, jadi kenapa Awi pakaiannya seperti ini? Karena untuk menyambut tamu kita pagi ini. Dia pakai songkok patonro Awi karena mau menyambut ini tamu spesial kita pagi ini. Seorang tokoh bela diri. Kita langsung perkenalkan saja Bapak Nasir Denyonri. Saya memanggil beliau adalah Ayah. Selamat pagi Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan dulu Tribuners. Gimana kabar tak Ayah? Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Aktivitas masih lancar Ayah? Masih seperti yang Ananda biasa saksikan di Padepokan. Ke Padepokan masih lancar aktivitas juga? Masih latihan? Mungkin saya yang tidak ikut lagi, saya masih tahapan awal kemarin sudah tidak ikut lagi. Ya, itu yang ada rasa kangen dari para siswa-siswa yang... Selamat datang juga ya di studio Jiwa Sulsel. Jiwa Sulsel. Nah, nanti kita ini bakal bicara-bicara tentang seputar bela diri, Pamanca. Pamanca. Seperti apa Pamanca, kemudian sejauh mana kiprahnya Pamanca, terus Ayah ini sudah seperti apa kiprahnya nantinya mengangkat budaya manca ini sampai ke bukan cuma Indonesia, sampai ke luar negeri, bagaimana relasi itu bisa terbangun, kemudian pusaka-pusaka yang juga nantinya Ayah bawa ini Tribuners nanti akan diperkenalkan, diperlihatkan sama seperti apa filosofi dan makna yang terkandung dalam benda-benda pusaka peninggalan budaya kita di Sulawesi Selatan ini. Nah, langsung saja kita mungkin ngobrol perkenalkan dulu, bagusnya kita perkenalkan dulu Ayah. Mungkin Ayah bisa perkenalkan dulu siapa dulu para Tribuners yang ada di rumah. Ya, perkenalkan diri Ayah, kemudian bicara seputar diri biar Tribuners tahu ini Ayah siapa gitu. Silakan. Iya. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Tribuners yang lagi menonton ini. Alhamdulillah kepada Ananda berdua, Ananda Gian dan Awi, Ayah tidak sangka hari ini kita ketemu di sini. Alhamdulillah. Di mana rasa kangen Ayah itu selama ini diam-diam Ayah sembunyikan. Karena banyak saudara-saudara yang latihan di Padepokan yang tentunya butuh waktu dengan Ayah. Tentu kita butuh saling mengenal karena pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan setelah kita ini nanti saling mengenal, itu rasa sayang semakin bisa terjalin bisa terjalin. Itu tujuan kita sebenarnya. Amin. Nama saya mungkin sudah jelas, sudah tertulis tertulis Nasir B. Denyonri, itu sapaan panggilan orang Makassar. Kemudian B itu paham nama orang tua, bangga. Mungkin secara pribadi kami di Manca ini yaitu bergabung di sebuah bela diri Manca tahun 76. Jadi 75-76 itu Ayah bergabung di sebuah perguruan. Pada waktu itu Ayah masih
usia SD kelas 5 mau naik kelas 6. Ya. Di situ Allah pertemukan ayah dengan sosok guru yang begitu super, begitu luar biasa menurut ukuran ayah. Karena semua perguruan, semua yang namanya organisasi kegiatan bela diri tentu sangatlah sayang, sangatlah hormat, patuh dan membanggakan gurunya. Siap. Begitu juga ayah. Di tahun itu ayah dipertemukan oleh Allah dengan sosok guru yang menurut Allah sangat luar biasa. Mengajarkan manca dan ilmu-ilmu lain. Jadi bukan hanya manca saja yang diajarkan ke ayah dan siswa-siswa yang lain, tapi banyak keilmuan lain. Iya. Terutama keilmuan agama. Karena manca itu identik dengan ajarannya manca dengan ajarannya Islam identik. Sangat identik. Berkaitan erat. Sangat. Sosok guru yang ayah maksud itu bernama Sapanjang Daek Bunga. Sapanjang Daek Bunga. Daek Bunga. Iya. Wah, ini legenda manca juga memang ini ayah ya, legenda manca kita di sini di Sulawesi Selatan. Iya. Terus ya. Jadi beliau itu kalau menurut ayah adalah sosok yang pertama membuka di kampung di Goa itu namanya Tamak Lalang. Di mana di Tamak Lalang itu kisah sejarah di masa lampau memberikan pemahaman kepada kami sebagai generasi bahwa di tempat itulah digembleng para tubarani yang ada di Kabupaten Goa untuk menempah dirinya menjadi pembela kebenaran dan pembela kampung Kabupaten Goa yang menjadi pejuang besar. Disitulah di kampung Tamak Lalang itu. Sehingga guru besar ini mungkin karena sejarah besar itu beliau dirikan perguruan di situ. Di kampung Tamak Lalang. Sampai sekarang masih ada perguruannya itu. Masih. Kebetulan ayah bertetangga kampung dengan beliau sosok guru almarhum. Oh ya. Sudah almarhum. Al-Fatihah beliau. Di tahun 80 itu ayah diberi kesempatan untuk tidak usah bawa anak-anak ke sini, tapi cukup diberi saja keilmuan gerak dan lain-lain di rumahmu. Nah, itulah Padepokan Ditayeng sekarang. Berarti ini secara tidak langsung melegitimasi bahwa buka Miki di situ. Kita sudah layak nih buka gitu saat secara itu ya? tidak langsung. Iya. Karena beliau punya murid yang banyak, silih berganti murid-murid beliau dari kampung, dari luar kampung. Oh, banyak juga dari luar daerah, bukan cuma di Goa ini, banyak juga dari tempat-tempat lain ya? Banyak dan sangat banyak. Itulah sampai ayah katakan bahwa guru sosok yang sangat luar biasa karena hampir dikatakan tidak ada tidurnya kecuali hanya makan, salat dan melayani itu tamu-tamunya. Ada yang langsung dilatih, diajar, ada yang diberikan keilmuan-keilmuan lewat teori-teori. Silih berganti. Tamu yang datang itu kalau di kampung ada yang sudah datang 2 kali, sang guru itu masih ada di tempat duduknya. Sementara kita ini muridnya sudah makin pulang, datang makin lagi masih di situ. Itulah keluar biasaan. Luar biasa itu Bunga. Sangat. Al-Fatihah buat beliau ini. Al-Fatihah yang sangat menghargai setiap orang yang datang untuk menimba ilmu kepadanya. Iya. Lanjut aja. Lanjut. Di tahun itu, tahun 76, kira-kira 4 tahun ke depan, pada saat Ketua Umum IPSI ini, karena ini manca masuk ke bergabung IPSI, di ikatan apa? Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Oke. Oleh sebuah organisasi. Jadi ini di sini ada sertifikat. Sertifikatnya ini di tahun 76 dibuat dan diperbaharui di tahun 2005. Jadi sertifikat apa ini? Sertifikat
Pencaksilat IPS. IPS. Iya, jadi sini Ikatan Pencaksilat Sulawesi. Sulawesi. Jadi Sulawesi ini bukan berarti Sulawesi Selatan, Ya, semuanya Sulawesi Sulawesi. Barat, Sulawesi. Jadi dikatakan bahwa ini bela diri mewakili Indonesia Timur. Ya. Mewakili Berarti Indonesia Pamanca ini, Manca ini mewakili Indonesia Timur. Mewakili Sini bela diri Indonesia Manca. Timur. Iya. Jadi sampai hari ini Manca tetap bergabung bernaung di bawah payung IPSI. IPSI. Oke. Iya. Di mana setiap perguruan harus dievaluasi oleh IPSI dan Itu setiap per saat tahun evaluasinya atau per berapa tahun? evaluasinya sesuai dengan program yang ada di IPSI yang disepakati. Sehingga di tahun 2020, di tahun 2020 kami dievaluasi oleh IPSI dan dianggap bersyarat lagi untuk coba saya lihat. tetap. Iya. Ya, ini Tribuners. Iya, jadi dianggap tetap masih bisa melanjutkan perguruan. Iya. Karena perguruan harus aktif. Aktif. Dan ada di situ jumlah siswanya sekian dan harus punya kontribusi setiap saat ada siswanya yang lolos. Kebetulan di Padepokan ini kita setiap tahun ada saja kita punya siswa yang lolos. Lolos kemana ini ya? Lolos mewakili Kabupaten Goa, mewakili Sulawesi Selatan. Untuk bertanding Untuk nasional. bertanding di nasional. Dan selalu juara. Selalu menang. juara. Selalu juara, alhamdulillah. Inilah yang menjadi syarat untuk kita selalu ada di dalam IPSI. Perguruan yang tidak aktif, perguruan yang tidak ada kontribusinya, itu biasanya dikeluarkan dulu dari perguruan untuk bisa berbenah diri lagi kembali. Nanti evaluasi kembali lagi. Iya. Berarti Tribuners Pamanca ini dan Padepokan, apa nama Padepokan di IPS, Ikatan Pencaksilat Sulawesi. Ya, bergabung di IPSI yang menaungi seluruh pencaksilat di seluruh Indonesia. Iya. Nah, Manca ini sudah bergabung di IPSI, Tribuners. Iya. Jadi itu dari ini ada foto-fotonya ya ini. Wah, ini foto-fotonya ya. Ini apa ini ya? Waktu Jambore Pencaksilat Sulsel. Jadi mungkin berturut-turut Ayah jelaskan dulu secara otentik. Jadi Ayah berbicara berdasarkan data tentang pribadi Ayah di Manca. Iya. Ayah ini ada di Manca dari tahun 76 sampai hari ini karena Ayah ingin dari patwa-patwa, dari filosofi yang disampaikan sang guru, Ayah berharap Ayah bisa lakukan, yaitu ada filosofinya mengatakan bahwa mancako kenang riwatunu nampai asulu abatan dasere sagenu mai redangan. Jadi kalau di Indonesia kan kurang lebihnya melakukanlah, bergeraklah sebagai seorang pamanca saat lahir dari Sulu buayang dari lahir hingga ke liang lahat. Itu makna yang sangat itu, luar biasa. Itu bukan hanya secara raga, karena manca itu ada dua yang dikenal, ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Wah, biasa ya. Jadi manca ini dari secara kita mengenal itu kewajibannya kita untuk selalu ada di dalamnya dan selalu membawakan itu. Yang tersurat dan yang tersirat. Nah, ini yang tersurat yang kami ingin jelaskan. Karena kami ada sampai hari ini karena melihat potensi diri. Potensi diri. Ayah ini bergabung tahun 76. Pada saat tahun 76 itu Ayah dilatih sungguh-sungguh oleh sang guru beserta dengan teman-teman siswa lainnya. Waktu itu ada kegiatan festival Golden Ring Swiss, cincin emas. Di mana itu, Ayah? Di Swiss. Di Swiss. Tapi dia secara visual. Oke. Ya, visual. Jadi TPRI yang berkewajiban merekam kegiatan itu berlangsung kurang lebih 2 tahun. Dari tahun 1980 sampai ini keluar pernyataannya 3 besar dunia. Wih,
Wah. Tiga besar dunia. Tiga besar Luar dunia. biasa, luar biasa. Sulawesi Selatan ya? Sulawesi Selatan itu di Indonesia ada 3. Iya. Jadi ini yang disampaikan ini hasil juara dunia itu. Juara dunia. Ya, dari 3 yang Ketua mewakili Umum IPSI Jawa yang Barat. mewakili Indonesia. Ketua Umum Jadi salah Pangda. satunya Saya- adalah Sulawesi Selatan. Iya. Iya. Kita di perguruan kita. Itu. Saya bacakan ya Tribuners ya. Jadi 3 besar itu 3 yang mau ini juara ya, 3 juara. Iya. Yang ini yang mewakili sudah juara di Mewakili Indonesia. dunia. Ya, dunia. Ya, Iya. inilah Di yang Swiss. mewakili Indonesia. Saya bacakan ya, Iya. Tribuners pemirsa biar pemirsa tahu. Jadi pertama itu Ketua Umum Pangda IPSI Jawa Barat, Bandung. Yang 2 kemudian Ketua Umum Pangda IPSI Sumatera Barat, Padang. Ketiga Ketua Umum Pangda IPSI Sulawesi Selatan, Ujung Pandang. Wah. Jadi 3 besar. 3 besar. 3 besar yang mau mewakili Indonesia Mewakili Indonesia di Swiss. ke Swiss. ke Swiss. Nah, Jadi ini di dibilang sana pamanca itu mendunia, Yang pemirsa. keluar Iya. ada 3 negara, Indonesia, Iya. Jerman, dan Belanda. Itu yang masuk final. Itu yang masuk 3 besar. 3 besar lagi keluar lagi 3 Dikategorikan besar. tiga Jadi besar. setelah ini masuk 3 besar lagi. Ini yang mewakili Oh, ini. Indonesia. Indonesia. Jadi Indonesia. bukan satu provinsi yang mewakili. 3 provinsi. yang Tiga Jadi di provinsi. sini 3 besar juga, di Iya, sana 3 besar 3 juga. Wah. Ya, ya, ya. Itu pertanda bahwa silat itu, manca itu bersaudara. Iya, Iya, iya. iya. Manca itu tidak boleh fanatik dengan perguruannya. Kapan fanatik dengan perguruannya, tidak mendapat dukungan, Iya. tidak mendapat sanggahan dari perguruan lain, Iya, iya. maka bisa menjadi lemah. Iya, iya. Ya, Tapi ya. karena kita ini bersaudara, maka 3 kita ini menjadi kuat. Iya, jadi satu Ya. kesatuan Ya, begitu. Jawa Satu Barat, kesatuan. Sumatera Barat, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jadi itu filosofi itu. Ya, Filosofi Tarintalua. Ya, apalagi tuh ya supaya Tribuners. Ya, anjoni karena ya filosofi Tarintalua. Kalau satu, ini perihal keseimbangan dalam manca. Kalau kita mau berdiri satu, itu tidak terlalu tegak. Hmm. 2 juga masih doyong. Iya. Kalau dia sudah berdiri 3, itu sudah susah direbahkan. Ya, ya, ya. Jadi makanya filosofi inilah yang terjadi di dalam festival Swiss ini. Iya. Golden Ring Swiss. Golden Ring, Swiss. Swiss, 3 besar dari negara lain yang masuk ke negara itu, setelah di final dikatakan 3 besar dunia. Inilah filosofi. Ini filosofi. Jadi tidak saling meninggalkan. Iya. Iya, iya. Kalau ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3, itu saling meninggalkan. Ada level-level, ada kelas-kelas. Ya, ini tidak 3 Ini besar. tidak. Iya. Karena kalau dia Tarintalua, Ya. inilah yang terkuat. Jadi kita ini di dunia, Hmm. perihal manca, Iya. kita kuat. Iya, iya, iya. Nah kanan jo guru ngajar kak, Iya. sapanjan de bunga. Punania sangkamana anne manca kak, Iya. Brilino, Hmm. assalamualaikum warahmatullahi Dijelaskan dulu, dijelaskan anunya Ya, ke penonton. jadi maksud Nanjo, Iya, iya. kita ini kan banyak Ya. dan tidak satu tempat berlatih, tapi tempat berlatih itu juga banyak di mana-mana. Hmm. Tapi ini manca, yang namanya manca, kalau ada yang sama, Hmm. itu hanya 1-2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada yang sama, Kalau ada yang itu sama, paling 1-2. paling 1-2. Hmm. Ternyata hanya ada di Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Iya. Iya. Berarti apa kata sang guru itu terbukti. Hmm. Jadi inilah yang harus kita teruskan, inilah yang harus kita barangkali sama-sama kita pahami, kita saling menyayangi, Iya. untuk saling mengingatkan, latihan kok, mah kok latihan join. Iya. Tidak perlu harus ditayang, Di tapi tempat harus lain dimanapun. 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 Selama dia mengajarkan filosofi manca itu tadi. dimanapun. Iya, 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 iya. Jadi Luar ini saya biasa. bicara tentang potensi diri. Iya. Jadi ayah ini menilai diri ayah bahwa, saya ini kayaknya Ya. adalah harapan untuk terus belajar Meneruskan. manca ini. Karena baru 4 tahun, ayah sudah ada di dalamnya. Iya, Dan iya, ini iya. banyak ini yang ikut di sebuah perguruan kami. Di perguruan kami ini kurang lebih 50 orang dari seluruh jenis umur. Ada anak-anak. Jadi ada yang masih belum bisa berdiri balita, jadi ada. Sudah diajarin manca. Ada juga. sudah
ada di visual itu. Hmm. Ikut di visual festival Golden Ring Golden itu. Ring. Oke. Sampai pra remaja ada, remajanya ada, pra dewasanya ada, Dewasa. dewasanya ada. Ya, kelas-kelasnya ya. Sesukunya. Itu ada semua. Itu Ya, ada ya, semua dengan mainannya masing-masing. Itu di tahun 80 ya. Ini di tahun 80 ke 82. Iya. 82. Jadi kan seleksi dulu, Ya, seleksi ya. dulu seluruh perguruan, TPRI rekam dari seluruh Dan perguruan. terpilih 3 itu yang di Ya, keluarlah kita di sini, di Sulawesi Selatan, keluarlah kita di sini. Berarti Sulawesi Selatan juga ada Ya. banyak, akhirnya keluar Padepokan, Matalalang itu. iya, Tamalalang. Oke, Tamalalang. Ya. Oke. Kemudian di sana juga keluar, setelah kita dipertemukan, kita 3 besar mewakili Indonesia. Mewakili Oke. Begitu. Berarti dari tahun 80-an Tribuners Manca ini sudah go internasional sebenarnya. Hanya saja belum terlalu terekspos. Iya. Akhirnya Sudah setelah go. muncul film-film baru mulai terekspos. Baru. Padahal dari tahun 80 silat dan manca ini sudah mulai Ya. dikenal Dikenal di kalangan Sulawesi Selatan dan Iya, Indonesia ya. Sulawesi Selatan, Indonesia, bahkan ke dunia. Karena ini secara data, 3 besar ini sudah mewakili Indonesia di tingkat internasional di Swiss. Dan ini data yang tidak bisa dibantah, karena ini data valid dari Ayah Nyondre. Iya. Ini Silakan ada, ya, dilanjutkan. ada tanda tangannya ini, nak. Iya. Iya, Iya, silakan bertanggung dilanjut jawab. lagi. Iya. Iya. Ya, ini sebagai sebuah potensi. Setelah di tahun 82 itu yang berbeda bulan, Iya. ini di sini April, kemudian ini di sini Juni. Ayah ikut pertandingan. Jadi Iya. yang laganya itu fighternya. Ya, fighter. Fighternya. Ini piagam pertamanya Ayah juara satu Juara di sebuah event Bupati Cup. Ini sudah Bupati Cup kedua. Jadi Iya, ada iya, Bupati Cup sebelumnya itu Iya, tahun kemarinnya. Iya. Tapi Ayah masih di Padepokan berlatih. Oh iya. Iya. Nah, setelah itu sang guru melihat Ayah, Potensi Ayah ya, diutus diikutkan. untuk ikut, ternyata langsung lolos. Dan seterusnya. Waktu ikut ke turnamen itu yang waktu itu dapat penghargaan itu, Ayah juara berapa? Ini juaranya, ada tertulis juara 1. Gue juara 1. Perdananya Juara Ayah 1 itu. Perdananya Ayah Ya. untuk bertanding. Ya, dan Iya. nanti juara-juara setelahnya lagi, tapi ini juara Setelahnya yang, lagi. yang pertama. Iya. Awalnya. Oke, oke. Ya, itu sebagai sebuah potensi diri Iya, yang iya, Ayah iya. lihat sendiri kepada diri Ayah sendiri. Siap, Kan siap. begitu Iya, betul, mestinya betul, kan betul. begitu. Nah, kemudian disusul berikutnya berturut-turut ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang Ayah ikuti, termasuk ini ada di Makassar ini Iya. festival Sintak Bunga. Apa itu ya? Festival apa itu? Festival Sintak Bunga ini orang Gerak. manca. Manca. Gerak manca Hmm. dengan sebuah cerita legenda masing-masing dari perguruan. Nah, jadi legenda yang kami angkat itu dari Padepokan Tamalalang, saya angkat lapangan Ya. tempat berlatihnya para tubarani Kabupaten Goa. Jadi parang aja nih karena parang patunggalengan nanjo Di suatu lapangan di situ satu lapangan. kumpul tuh para Itulah tubarannya yang ya. jadi sinopsisnya itu waktu Pertunjukan ini. pertunjukan Iya, kami. iya, iya. Itu mendapat juara 2. Juara kedua. Juara kedua ya. Itu Sulawesi Selatan. Wah. Iya, Ya, itu berturut-turut. Kemudian di tahun 2005, 2005. iya, ada festival Panasonic di Cibubur. Cibubur, Bogor. Iya, ini jadi yang bertanda tangan di sini ini Bapak Haji Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Wah, luar biasa. Beliau Menhan, sebagai- Menteri Pertahanan sekarang. Jadi di sini Ayah Ya. sebagai penyaji kategori tunggal dewasa putra. Jadi Itu kategorinya ya. Ya, jadi Ayah bermain di situ, Iya. Ayah bermain di situ tunggal Sendiri, solo sendiri, berarti ya? iya, Oke. iya, dengan waktu durasi 8 menit. Iya. Jadi itu 8 menit bukan sebentar kalau kita bergerak. Iya, iya. Ya. Ayah pada waktu itu menggunakan 2 alat. Alat yang digunakan itu adalah tongkat sama badi. Iya. Jadi tongkat itu mewakili sambu poke. Kita ini punya sambu poke, alat
Sambu Poke untuk dipakai. Jadi itu yang banyak dibawa itu orang berperang. Jadi Sambu Poke itu diganti bambu runcing. Tapi cara penggunaannya sama. Sama. Itu diikuti seluruh Indonesia ya? Diikuti seluruh Indonesia sampai ke luar negeri, dunia. Dunia, wah. Ya, jadi seluruh presiden silat yang ada di dunia datang. Pada waktu itu ternyata ini kalau ada yang salah bisa diluruskan untuk terutama kepada yang saya hormati yang ada di Padepokan sana di Jakarta. Ini sempat ayah diamati oleh seluruh pengamat bela diri yang ada. Jadi ayah di depan Bapak Presiden Pak Susilo dengan Pak Prabowo, ayah diwawancara di depan situ. Wah, luar biasa ini. Dari gerakan-gerakan yang ayah gunakan, itu dianggap langka. Padahal langkanya itu ayah tidak sengaja. Mungkin karena Tuhan ingin mengangkat kita punya. Kebetulan ayah itu waktu jatuh patah, baru 1 minggu usianya ini patah, tiba-tiba diundang ke sana, diutus ke sana. Baru gerakan pertama, Badi jatuh, ayah tekan, bunyi, jadi ayah sembunyikan. Dianggapnya bahwa memang begitu gerakannya. 2 alat, 1 tangan. Itu tidak sengaja ya? Iya, karena patah. Tangan patah, jadi mau tidak mau jadi 1 tangan. 1 akhirnya tangan, 2 menggerakkan alat ini. Jadi tongkat main sama Badi, itu tongkat kayak berkelahi dengan Badi. Dan itu 1 tangan ayah? 1 tangan. Waduh, ayah sendiri nggak sadar. Tiba-tiba gong, ayah juga berhenti. Oh, rupanya inilah yang diamati oleh pengamat dunia. Inilah. Jadi mungkin ada yang tersurat di situ dan ada yang tersirat. Yang wallahu alam kita tidak tahu. Karena berkahnya mungkin. Kalau begitu ayah kita tahan dulu sebentar, Om Giani. Kita tahan dulu sebentar ayah. Siap. Kita break dulu sebentar. Nanti kita ngobrol lagi. Jeda dulu biar pemirsa ambil dulu tehnya, biar dia bisa mencerna dulu sampai di titik ini, ayah. Siap. Biar dia cerna dulu. Tadi kita go internasional melalui IPSI di 3 besar, kemudian juara-juara yang ayah tadi sudah pernah raih. Kita tahan dulu ayah. Tahan dulu kita sebentar. Oke, Tribuners, kita ketemu sebentar lagi. Oke, Tribuners. Kita jeda iklan.
Masih di Jiwa Sulsel, masih bicara tentang kesenian, kebudayaan, dan pariwisata dan kuliner yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, segmen kedua ini Om Gian, ini akan kita tanya-tanya lagi nih. Iya. Tribuners, kita akan tanya-tanya Ayah tentang seni manca yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, tapi sebelumnya diselesaikan dulu tadi Ayah yang tadi ada yang tertinggal, disampaikan, yang masih tertinggal tadi. Silakan Ayah diselesaikan silakan dulu. Ayah, apa yang disampaikan tadi ke Tribuners supaya Tribuners bisa. Ya, makasih. Jadi itu tadi yang Ayah katakan bahwa Ayah ada di manca sampai hari ini karena Ayah melihat potensi Ayah sendiri. Iya. Jadi selama itu Ayah adalah pelaku. Ayah yang ada di gelanggang yang dinilai. Yang bertanding. Ya. Setelah ke belakang di tahun 2017 Sulawesi Selatan ini melihat kenapa Sulawesi Selatan, IPSI Sulawesi Selatan tidak membuat festival sendiri. Iya. Jadi ini festival diramu dalam bentuk jambore. Jadi ini jambore. Jambore Sulawesi Selatan. Jambore Sulawesi Selatan. 2017. Okay. Jadi di jambore ini Ayah bukan lagi sebagai pemain yang ada di gelanggang, tapi alhamdulillah Ayah diberi amanah untuk menjadi juri dan pemateri ya. Kemudian sebagai pemateri. Jadi itu membahas tentang seni bela diri manca di situ. Jadi di pemateri itu Ayah diberi tugas untuk memberikan gerak yang Ayah anggap paling sulit, paling rumit, paling susah waktu dipelajari. Kemudian dipersilahkan seluruh peserta untuk naik mencontoh itu. Karena manca ini ada karena ada sebab akibat. Ada orang yang melakukan sebelumnya dan ada orang yang melihat untuk melakukan berikutnya. Jadi mencontoh. Jadi ini gerakan yang Ayah lakukan yang orang diminta untuk mencontoh. Dan itu sulit Ayah itu. Itu sulit Ayah. Ya, ini ada dua gerakan. Coba. Ada dua gerakan yang Ayah lakukan. Inilah dia minta untuk orang naik mencontoh. Jadi yang ada di dokumen ini beliau, ini level dengan guru Ayah. Oh, di bunga itu. Iya. Ini namanya Deng Ngali, beliau ini yang naik. Yang kena kamera, yang mencontoh gerakan itu. Jadi ini beda tipis. Ini beda tipis. Ini gerakannya pakai alat ya, Ayah? Pakai alat. Body itu ya. pakai Ini body. yang Ayah lakukan, ini yang dilakukan oleh yang selevel dengan jadi tinggal satu-satunya orang tua guru kami ini yang ada sekarang. Sekarang ya? Dengan itu yang Ali Panciro, jadi secara seksama beliau melihat, kemudian beliau mencontoh. Jadi bukan berarti direndahkan, tapi inilah manca. Ada sebab akibat. Betul. Ada orang yang melakukan sebelumnya dan ada orang yang mengikuti, melihat dan mengikuti berikutnya. Sampai hari ini turun temurun. Itu maksudnya. Nah, jadi inilah capaian secara pribadi yang Ayah bisa sampaikan. Jadi ini bukan menganggap bahwa Ayah itu penting Ayah hanya bercerita tentang potensi Ayah. Iya. Mudah-mudahan ini bisa dilihat dan bisa kurang lebihnya yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Baik. Dan memang tugas kita sebagai putra-putra daerah untuk melestarikan kita punya seni budaya kita ini bela diri kita ini supaya jangan sampai putus untuk ke generasi-generasi yang berikutnya Nah, sebelum kita masuk ke benda-benda alat ini, pusaka ini Ayah, saya mau tanya dulu ini, kalau kita bicara sejarah sejarah manca, ini kan ada silat, ada manca nih. Bagaimana buat pemirsa nanti bisa membedakan silat dan manca dan bagaimana kesamaannya ini? Mungkin bisa diceritakan dulu itu Ayah. Siap. Jadi kita ini bicara manca yang umum orang katakan pemanca. Manca itu materinya, keilmuannya. Pemanca itu orang yang sudah belajar dan diajarkan tentang apa-apa yang menjadi keilmuan dari manca itu sendiri. Jadi orang yang sudah belajar memanca itu yang disebut pemanca. Manca ini sendiri kalau diartikan lebih jauh
dalam bahasa Makassar manca ini adalah gio. Gio. Gio itu gerak. Jadi manusia sejak lahir sudah ada gerak. Jadi manusia itu sudah ada potensi manca bagi dirinya. Setiap individu manusia. Iya. Tentang ada manca, ada pencaksilat, dan seterusnya. Itu manca awalnya dikenal sebagai manca dan belum dikenal pencaksilat. Karena ceritanya manca ini kurang lebih dibagi atas 3 fase. 3 zaman. 3 zaman. Oke. Jadi fase atau zaman pertama itu di mana zaman masih zaman susah, zaman penjajahan. Masih hukum rimba berlaku. Orang saling bunuh di mana-mana. Sehingga manca di zaman itu tidak terlalu banyak gerak. Yang penting bisa membunuh. Mampu membunuh. Itulah sejarah awal. Manca yang awal di zamannya. Jadi di fase 1 itu, di zaman pertama itu, itulah manca. Di mana manca itu mengikuti perkataan, bahasa-bahasa sehari-hari leluhur kita. Kalau dia katakan dia janji itu orang yang dia mau ketemu untuk berkelahi, nah karena teko aren pun nate aku tepu kalona ya tepu kalona. Jadi itulah manca di zamannya. Pun nakana kupasisa lagi liserik matanu. Sagal liserik mata soalnya nah kocing matanta na pelas soalnya. Itulah manca di zamannya. Jadi manca itu adalah sebuah gerak yang tega untuk mencederai dan sampai membunuh. Berarti itu awalnya manca ini adalah seni bela diri untuk mematikan ya? Mematikan. Ya, karena untuk membela diri dan kita bertahan hidup. Karena kalau kita tidak sanggup membunuh, maka kita yang akan terbunuh. Itu di zaman itu. Kemudian perlahan bergeser setelah kita merdeka, tentu tidak sama lagi. Tidak ada lagi ketakutan dan kesiapan untuk yang seperti itu. Manusia sudah mulai pintar bersaudara. Sudah ada aturan, ada undang-undang, ada yang namanya pidana, ada hukum-hukum. Cara belajarnya juga sudah berbeda. Sudah berbeda. Mulai dia kembangkan. Jadi tidak langsung pelintir lehernya orang sampai mati, tidak tapi pelan-pelan karena yang dilatih di sini ada yang mengajar dan ada yang diajar. Yang mengajar nenek, yang belajar anak. Cucu, kemanakan. Jadi tentunya tidak seperti waktu ketemu musuhnya. Nah, itulah di zaman fase 2. Fase 2. Jadi mulai niat mau buangan, niat mau tidak lagi langsung membunuh, langsung. Berarti sudah ada seni yang teknik-teknik sudah diajarkan, teknik-tekniknya ada. Terus yang fase ketiga apa? Fase ketiga ini setelah IPSI itu sudah dibuat oleh pemerintah, seluruh cabang olahraga ada organisasinya. Maka IPSI ini hadir untuk mempersatukan seluruh perguruan yang ada tanpa harus membawa khas perguruannya masuk ke IPSI. Tapi IPSI yang menetralisir. Jadi IPSI lah ini yang membuat aturan-aturan yang ada di IPSI itu yang wajib diikuti seluruh perguruan yang bergabung di dalamnya. Itulah kelihatan sampai hari ini pencaksilat silat yang kelihatan modern. Modern. Silat. Itulah yang disebut silat modern. Jadi ada aturan, aturan yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Kapan dia tidak seperti yang ada di Juknis, maka itu dianggap pelanggaran. Sudah ada rule yang dijelaskan di IPSI. Jadi itulah ketiganya itu tiga urutan fasenya dari zaman masing-masing. Kita ini sekarang untuk mau berprestasi anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA, anak saya loh. Itu 5 anak saya itu semuanya berprestasi menjuarai karena diberikan ruang oleh pemerintah di IPSI untuk bisa berprestasi. Betul. Jadi anaknya Ayah itu prestasinya apa saja Ayah di tingkat nasional atau tingkat apa sih? Iya, jadi anak saya pertama itu lahir 2001, 91, 92, hampir 1 tahun 2 jadi dikatakan kembar. Beliau ini usia SMP mulai dia berkiprah di manca. Jadi beliau itu
ikut sama-sama diundang ke Cibubur, Cibubur. untuk festival. Oh, dia mewakili Ya. Sulawesi Selatan ya. Jadi si anak ayah itu yang dua, pertama dan kedua itu, setelah panggilan datang, undangan seperti ini, tarik malam tiba-tiba, itu 1 minggu. Anak ayah belum belajar untuk pentas. Baru latihan dasar. Jadi 1 minggu itu ayah godok, setelah panitia panggil untuk dilihat layak berangkat, maka berangkat. Jadi anak ayah pertama itu Cibubur. Oh, Setelah pulang dari Cibubur, ada Praporda, ada Porda, ada kejuaraan di sampai Malang melintang kemana-mana. Menyusul adeknya yang ketiga, menyusul adeknya yang keempat. Yang terakhir ini ada laki-laki yang kelima. Ayah ini punya 5 anak. Yang kelima ini semuanya manca semua ya. Di usia kecilnya itu kalau lagi latihan orang, anak ini di atas rumah main bola, naik sepeda di atas rumah masih kecil. Setelah mungkin sudah ada panggilan, dia ikut belajar. Usia 9 tahun beliau, kelas 2 naik kelas 3, itu sudah tembus nasional. Luar biasa. Itu kategori tunggal. Dan memang ini ya, kita patut berbangga dengan silat manca ini, karena kemarin kan waktu Asian Games ke 2018 ya, 2018 itu kan silat itu kan banyak mengalihkan banyak emas. Iya. Nah, itu kan patut kita juga banggakan itu, sehingga kita bisa melestarikan kita budaya silat ini. Nah, itu kira-kira ayah supaya bagaimana caranya, ini kan teman-teman di luar juga kan supaya bisa ikut ambil bagian juga. Nah, kira-kira persiapannya apa ya supaya dia bisa ikut juga terjun, supaya untuk mencintai lah, untuk mau terjun, kira-kira apa yang harus dilakukan ayah? Ya, betul. Ini kan sekarang sudah banyak yang mengganggu anak-anak kita, penerus kita. Kalau dulu itu orang tidak ada yang lain kecuali belajar mancak kalau malam. Ada yang belajar mengaji, apa lain. Kalau sekarang enggak. Apalagi kalau sudah bisa main HP. Itu sudah main game, malah sudah pikir belajar. Jadi kita ini di perguruan, metode mengajarnya adalah bagaimana anak-anak itu bisa betah dulu. Anak-anak bisa betah dulu. Kita tidak tuntut anak-anak ini untuk melakukan sesuai yang apa kita inginkan di awalnya, supaya dia betah dulu, yang betah itulah yang bisa kita arahkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi dulu orang belajar manca disiksa, diuji, tahan tidak, fisik, mau dia bawa belur. Sekarang kalau kita mau latih begitu, nggak ada orang mau. Jadi di mana kita bisa dapat untuk penerus? Nah, jadi buat betah, buat betah, dan ajarkan hal-hal yang positif, contohkan kepadanya, biar dia mau. Jadi itu metode yang sampai hari ini. Kebetulan kemarin yang Asian Games yang banyak melahirkan, mendapat emas, emas, itu kebetulan ayah pada waktu itu lagi workshop pamanca di Jakarta, diundang datang ke Padepokan untuk melihat dari seluruh negara apa-apa punya kelebihan, kemudian kita memberi kontribusi kepada yang menangani Indonesia, menyampaikan kalau yang kelas ini seperti ini yang kami lihat menurut kami, kalau kelas ini, kalau kita punya negara, kita punya atlet harus begini kalau mau juara. Nah, kita banyak yang diundang datang di situ untuk seperti itu, memberikan masukan. Ayah sebagai pemberi masukan di situ. Pada waktu itu kebetulan diundang datang buat atlet-atlet kita yang bertarung di Asian Games kemarin itu. Itu secara intern kita sampaikan. Itulah sampai hasilnya seperti itu. Karena ini sebab akibat. Apa yang kita bawa bukan itu, tapi yang kita bawa setelah kita mendapat. Itu tarintan luar tadi itu yang harus ada pendapat dari 3. Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan. Harus. Minimal jangan pelatih itu mengatakan bahwa saya yang pegang, saya yang harus sukseskan. Tidak. Ajak pelatih-pelatih lain untuk melihat. Itulah yang dimaksud ada kita pakai filosofi tarintan luar. Harus ada dukungan. Kayak kita ini kan tarintan luar ini. Si kambe-kambe itu cerita. Betul. Dan ini juga ya, artinya dalam mempelajari manca ini, seni bela diri ini, bukan mesti harus fisik juga ya, tapi itu kan mengajarkan juga kita untuk bertingkah laku, kerendahan hati, itu kesabaran, melatih semua itu ya. Katakan
dikatakan ayat tadi bahwa apa yang diajarkan dalam manca itu identik dengan apa yang ada dalam agama. Agama, iya. Ajaran-ajaran yang ada dalam itu sangat identik. Persoalan manca ini kita berlatih bukan hanya fisik, ya, tapi mutlak fisik itu dibutuhkan. Iya. Mutlak fisik itu dibutuhkan. Nah, ada filosofi di sini yang harus kita perhatikan sebagai orang yang belajar manca. Dicontohkan oleh guru melempar sebuah benda ke atas. Iya. Jadi benda itu dilempar ke atas. Nah, setelah sampai ke atas, benda itu jatuh. Guru sampaikan bahwa waktu dia ke atas itu karena saya punya energi, kekuatan saya untuk melemparnya. Tapi pada saat dia jatuh, bukan lagi kuasanya saya, bukan lagi saya. Tapi itu kuasanya Allah menciptakan adanya daya gravitasi tarik bumi. Sama dengan kita ini. Waktu muda, waktu masih kegasing-gasingan, masih kuat, ya, itu bela dirinya lain. Pada saat usia seperti ini tidak bisa lagi pakai itu gaya itu di masa muda. Jadi itu sama itu dicontohkan. Sehingga ayah ingin selalu ada di dalam fatwa itu. Ayah sampai dari tahun ayah bergabung sampai hari ini tetap ayah berlatih. Karena beda bela dirinya kita di masa remaja, pradewasa, dewasa, orang tua, sampai di masa tua beda jenis bela diri yang harus kita bawakan. Tidak lagi seperti dulu kekuatannya harus seperti ini, tidak lagi. Jadi manca itu mempunyai bentuk gaya yang rahasia dan bentuk seni yang tersembunyi. Jadi seorang manusia yang pernah belajar itu tidak bisa diterka dia punya kemampuan gerak. Karena tubuh ini semakin dilatih semakin punya kemampuan. Kapan berhenti dilatih, maka selesailah sudah di situ. Paling ada pasti kaku, paku dan tidak berkembang. Jadi kalau ini terus menerus kita hadir di dalamnya, maka dengan sendirinya lahir batinnya itu hadir. Inilah memang satu bentuk kesulitan bagi kita selaku murid-murid yang mendapatkan fatwa itu, karena ini persoalan bagaimana mencari hidup. Kita butuh hidup. Tentunya kita harus ada di sana dan mencari kehidupan di tempat-tempat tertentu. Kalau kita lakukan itu terus-menerus, maka hilanglah manca ini. Sehingga ayah, lagian mungkin lihat, ya paling ayah sekian hari ada di daerah, pulang lagi, latihan lagi. Kenapa? Ayah tidak mau alpah di situ. Karena itu tidak bisa berkesinambungan itu hadirnya itu lahir batinnya itu manca sama diri kita apabila kita berhenti dan vakum. Jadi harus terus-menerus latihan. Jadi bela dirinya ayah di zaman kecil beda Milo dengan itu yang ayah kejar terus. Itu yang ayah kejar terus. Ayah, saya mau tanya ini. Manca ini kan menjadi identitas yang bukan cuma Sulawesi Selatan, tapi Sumatera juga mengklaim pengistilahan manca ya, kata manca ini. Terus Kalimantan juga kalau tidak salah ada juga manca. Malaysia juga kalau tidak salah ada manca di sana. Nah, dari mana sebenarnya asal pertama kali kata manca ini ayah muncul? Pamanca. Jadi begini, ini manca. Awalnya tempatnya satu, keluarnya ini manca. Ini ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tapi setelah berikutnya itu, karena ada sebab akibat, ada yang melakukan dan ada yang melihat. Yang melihat ini bukan satu, banyak. Inilah yang berkembang kemana-mana. Sehingga di komentar pamanca, ayah katakan bahwa ada garisan yang diberikan kepada leluhur kita untuk kita tidak ribut di dalam hal itu. Yaitu napasan kayaknya itu yang karena antu mancak mesinnya kari kau saya rajin tuh bulu-bulu repe. Saya rajin bulu-bulu repe. Dari satu asalnya. Ya, artinya satu asal mulanya. Yang tersebar kemana-mana dan jangan kamu permasalahkan itu. Jadi anjir saya bulu-bulu repe ada yang tidak pecah.
Jadi itu ada yang kalau bambu itu ada dia punya yang keras sekali itu karena bukunna. Itu tulangnya itu yang tidak pecah. Yang pecah ini bagian-bagiannya pecah. Jadi bukan kayak orang katakan politik bola bambu ada diinjak ada ditaruh, bukan itu. Yang pecah ini pecah tidak lepas. Jadi kita diikat oleh itu kekuatannya leluhur kita satu asalnya. Dan itu di situ ada campur Tuhan. Yang kita tidak bisa uraikan. Kita tidak sampai. Artinya setiap daerah berhak mengklaim bahwa dia punya manca begitu. Iya. Artinya tidak ada orang baru ini di satu daerah aja begitu. Semua daerah bisa mengatakan bahwa saya juga memiliki manca. Iya. Mungkin begitu penafsirannya ya. Makanya inilah yang harus kita luruskan bahwa kita bersaudara. Saudara, betul. Kita bersaudara. Iya, iya. Jadi kemarin Sumatera Barat itu kami ketemu dengan Naya di Jakarta. Silat harimau apa? Ya, silat harimau. Silat harimau. Setelah lama bincang-bincang dengan Ananda Naya, saya kebetulan bawa ini ke workshop yang tadi di Jakarta. Yang tadi ini saya buka koper kasih lihat. Naya baca. Tidak sadar Naya kayak meraung menangis. Loh, ini nih moyang saya. Wah, luar biasa. Berarti bersambung itu. Ternyata ayah masih pelakunya. Berarti ayah adalah pengganti kakek nenek buyut saya. Penerusnya ya. Jadi ini kita tidak pecah. Kita diikat dengan satu kekuatan leluhur. Betul. Yang ada campur tangan Tuhan di dalamnya yang tidak boleh kita ingkari itu. Jadi itu kita bersaudara. Bukan dikasih lihat langsung dia bilang, oh tidak, siapa yang enggak. Tapi langsung rangkul ayah. Si Naya beliau itu yang sekarang yang sudah populer. Sudah viral. Jauh lebih viral dari ayah. Jauh. Naya silat harimau yang viral di YouTube yang pasang biasa tabung gas, kemudian dia hantam dengan kaki. Dia beton, dia hantam dengan tangan. Jadi viral. Nah itu Sumatera Barat ayah ya, si Naya ya. Ya, itu katanya cucu buyutnya itu yang pernah sama-sama dengan ayah. Ikut yang di Swiss kemarin ayah. Gitu. Makin menarik ini. Karena begini saya tidak potong. Kita tidak bisa heran. Nah harus kita sadari bahwa ada falsafah pemanca mengatakan bahwa manca itu bisa mengangkat harkat dan martabat bagi orang-orang yang menjaga dan memelihara manca itu pada dirinya. Jadi kayak Naya ini, terangkat dia. Karena memang bisa. Dia menjaga itu. Menjaga itu. Sama juga seperti ayah, menjaga itu akhirnya ayah juga menjadi dikenal sebagai seorang guru dan praktisi yang Jawa Sulawesi Selatan sih pasti orang tahu. Ya, kurang lebih jauh. Itu kalau kita ikhlas saya pasti ada aja jalannya itu ya. Baik jadi, ayah, mungkin kita break dulu mungkin ya. Kita break dulu. Nanti kita akan coba perkenalkan semua pusaka-pusaka di sesi ketiga. Mengenai benda-benda pusaka ini, tetap di sini pemirsa, ambil kopi tak dulu. Siap. Kita nanti ini sama praktekkan beberapa jenis-jenis dulu gerak ayah, biar pemirsa juga tahu nanti di segmen 3. Ya, siap. Oke, kita break dulu ke sesi berikutnya. Kita jeda iklan dulu. Siap.
pemirsa, kita masih di program Jiwa Sulsel, Gian Awi. Kali ini kita di segmen akhir. Nah, di segmen akhir ini, Ayah Nyondri akan memperkenalkan beberapa benda-benda pusaka dan mungkin mempraktekkan beberapa gerak yang menjadi ciri khas Mancak Sulawesi Selatan. Ya. Silakan, Ayah. Ya. Nah, ini kan banyak ini, Ayah. Ini ya, apa-apa yang mana mau dipakai nih, Ayah? Dijelaskan sedikit dulu ya, Bu. Jelaskan dulu. Siap. Iya. Terima kasih. Jadi ini yang namanya badik. Iya. Inilah yang identik dipakai pemancak. Ya. Badik. Ini yang asli, ini yang dalam bentuk badik yang sebenarnya. Tapi di dalam kita berlatih demi keselamatan kita dibuatkan Replika. yang Replikanya. replikanya. Inilah yang kita pakai terus-menerus untuk mempermantap kita punya kemampuan dalam mancak. Iya. Tapi kalau untuk dipakai atraksi tertentu, anak-anak kita itu menggunakan yang sebenarnya, Asli. yang asli. Tapi selalu yang membawa acara menyampaikan bahwa tolong jangan dipraktekkan setelah pulang ke rumah karena ya ini orang-orang yang sudah berlatih. Orang tertentu aja Ya, yang bisa orang pakai. tertentu. Ahli. Ya, begitu Kalau juga ini itu apa ini, Ayah? begitu juga ini parang. Pada umumnya orang Makassar itu gunakan parang, Ya. mau kemana-mana gunakan parang. Jadi identik itu Mancak bisa bermain. Ya, ada juga replikanya ya. Ya, itu juga tetap ada replikanya. Ya. Karena demi keselamatan kita untuk berlatih dan untuk tidak melanggar hukum. Betul, betul. Karena yang penting ini kita ini diatur oleh undang-undang. Kita berlatih juga karena ada izin, maka kita harus ikuti juga itu. Ya. Ayah, saya coba saya lihat ini badiknya ini sudah dibawa kemana aja nih, Ayah, ini badiknya nih. Ya, Sudah dipakai turnamen-turnamen tempo itu. Sudah. Ini yang dipakai, Ayah. sudah. Ya, ini apa ini, Ayah? Ini yang perlu saya jelaskan bahwa untuk kita Celurit. tidak fanatik di dalam melakukan gerak-gerak, Ya. maka sebagai persaudaraan, ini kan ya ini dikenal dari Celurit. tanah seberang, Iya. saudara kita yang ada di sana gemarnya bermain celurit. Ya. Kita pun ikut belajar. Ya. Ya, Celurit. dari teori sebab akibat itu. Ya. Ya, ya. Ya, begitu. Alangkah lucunya kalau tiba-tiba saudara kita datang terus kita tidak bisa menirunya. Alangkah lucunya kita datang ke Persaudaraan sana. itu, Iya. persaudaraan begitu ya. Ya, jadi di samping itu khas kita lakukan, khas kita peduli, Ya. di samping juga kita bisa belajar untuk kan sebab akibat. Betul. Ya, jadi kita ini meniru, belajar tapi bukan mengklaim. Bukan mempelajari. mengklaim. Iya. Jadi inilah yang paling utama kita sebagai Ciri khas pemancak, ciri khas kita. Badik. Jadi badik ini mulai dari cara pegang, ada orang pegang begini, ada lain. Jadi kelihatan orang yang sudah pernah belajar. Ya. Jadi Ada triknya. Ya, cara Cara pegangnya, mencabut, cara pegang. ya, cara pegangnya ini. Ini yang benar nih cara Ya, pegangnya, ya. ini orang yang sudah diajar. Iya, iya. Ini orang yang sudah diajar. Jadi badik ini tidak dibawa cuma karena kita ikut-ikutan. Ya. Guru juga sampaikan ke kita bahwa antu nih kananya badik, nah kembaratnya wanu. Ya. Apa tuh maksudnya? Maksudnya seperti ini. Ibaratnya kita keluar dari sini, tiba-tiba sudah ada gerombolan yang tunggu kita dibawa. Kalau kita bawa ini, ada tambahan semangat. Ya. Tapi kita turun dengan tangan kosong, itu sama saja dengan kita menyerahkan. Ya. Menambah semangat. Kembarat nyawa. Kembaratnya. Iya. Ya, kembarat nyawa. Kemana-mana kita selalu bawa. Itu ajarannya. Kenapa kita selalu dilatih di dalam mancak untuk bermain ini dan semua senjata-senjata yang ada termasuk tombak poke itu supaya kelak kemudian hari pada saat kita sudah mahir bisa kita tinggalkan ini. Kita simpan baik-baik, taruh di dalam. Tidak usah dibawa-bawa ya. Tidak usah dibawa-bawa biar kita tidak menyalahi hukum. Hukum, iya. Makanya kemarin saya dapat juga teman, saya dikasih badi, Ayah. Dikasih badi, "Wi, ini pegang, Wi." Saya bilang, "Udahlah, janganlah." Tapi dia bilang, "Udah pakai saja, simpan aja, Wi." Cuma dia sarannya, "Wi, kalau ada masalah ente punya masalah, jangan kau pakai tusuk orang. Kalau masih bisa kau selesaikan baik-baik, kau bicara baik-baik. Kalau memang tidak bisa kau lari aja. Lebih aman."
Ya. Supaya jangan sampai keguna ini barang ini karena bahaya undang-undang ayah. Ya, Kita bisa itulah. undang-undang. Itulah. Jadi kita itu terhadap siswa, anak-anak kita sampaikan seperti itu. Ini bukan untuk mencelakai orang. Ya. Ya. Karena ajarannya, filosofinya kita ini di dalam manca, nak-anak, kak bilik rong kalian, Ya, cubit diri sendiri. cubit dulu. Kak bilik rong kalian, nampak kak bilik tahu, sangkang majin tuh. Bunda Pak edukasi sangkang maji. Kalau sakit pada dirimu, sama itu. Apalagi kalau kau mau rusakin, mau lukai orang, wah, jangan bilang ada hukum. Tidak ada hukum pun tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Ayah coba ayah, gini kita mau lihat Tribuners juga mungkin mau Ya, lihat beberapa gerakan-gerakan yang memanca yang menjadi ciri khas kita mungkin Sulawesi Selatan, ayah. Ya, Gerakan-gerakan. ini pakai alat atau Tangan kosong saja. kosong aja. Oh ya. Tangan kosong. Atau bisa juga kan ada anunya, kan ada Replika. yang Ya. Ya, tangan kosong dulu mungkin. Jadi ayah. mungkin saya awali dengan tangan kosong. Iya. Ya. Silakan. Jadi kita ini pada dasarnya yang paling mudah ya, yang paling mudah adalah tangan. Tangan. Di mana tangan itu pada dasarnya sejak kita lahir sebagai pemberian dari Tuhan, kemampuannya itu hanya bisa untuk digunakan ya untuk yang keseimbangan, soe, Jaga soe. keseimbangan ya. Ya, itu nalurinya kita punya tangan. Jadi kalau kita tidak belajar, maka tentu tangan ini tidak akan punya keterampilan apa-apa. Tapi karena diajari, maka tangan ini punya keterampilan dan harus terampil ini tangan Ya. sesuai dengan usia kita, Iya, iya. usia di remaja dan usia setelah dewasa. Ya. Tapi kita ini kalau menggunakan tangan yang awalnya ya tentulah harus ada khas Ya. supaya ditahu bahwa oh ini pemancar dari sana. Ya, ya, ya. Ya. Boleh Ya, dicoba. coba ya, Ya. coba. Beberapa. Tribuners Jadi mau lihat. Ya. jadi kalau kita itu Sulawesi, perguruan kita ini Sulawesi, Indonesia bagian timur itu begini dia cara Pembukanya. memberikan tanda. Tanda. Ini penghormatan, ini simbol. Ya. Ya. Ini Simbolnya berarti pemancar dari Sulawesi Ya. nih kalau begini nih. Ini simbolnya. Ini simbol pangka-pangka namanya. Pangka-pangka. Ya, itulah sampai dulu itu rumah-rumah, ternyata rumah-rumah panggung itu di atas itu yang antara atap dengan atap itu ada seperti ini. Inilah filosofinya. Filosofinya Ya. itu ya. Ciri khas Jadi- untuk kita. Jadi itu kalau orang pergi merantau, orang tua kita bilang, saya leron naik bumbu gembala kak, supaya talasak kau talasak nunir motor. iya, Begitu. Di saya leron naik ini pintal lu manjo, itu filosofinya Iya, itu. Inilah yang kita perkuat di mana-mana. Oke, ini ya. Ya, Ciri khasnya ini ya. Ciri khasnya. Oke. Ya, kemudian ini tangan, ini kan tangan ini tangan terampil. Ya. Tangan terampil ini fungsi-fungsinya ada. Mulai dari ujung jari ini sampai ke dalam tungkai tangan ini punya fungsi masing-masing. Ya. Ini masing-masing ujungnya ada fungsinya dalam manca. Setelah dia dilipat ada fungsinya, dilipat sekian senti ke dalam ada fungsinya, lebih dalam ada fungsinya, lebih dalam, dan seterusnya. Ada fungsi-fungsi masing-masing. Ya, ya, ya. Ya, lewat dari itu ke sendi ada fungsinya masing-masing, masuk sekian senti ada fungsinya masing-masing, masuk ada fungsinya, sampai semua ada fungsinya Ya. terhadap bela diri itu, manca itu sendiri. Iya, iya. Ya, Ya. jadi ini bisa digunakan fase 1, bisa fase 2, bisa pakai 3. Lewat Jadi tangan. ya, jadi ini dilatih terampil untuk keilmuan itu, makanya tidak boleh orang berhenti, tidak boleh. Harus sering latihan ya. Ya, biar Dilatih. hidup terus, biar naluri itu berkembang. Ya, jadi itu Ya. kita pada dasarnya setiap bergerak itu dibuka tangan. Ya, dan tidak boleh semua ada di atas. Ya. Jadi satu di atas, satu di bawah, bergantian. Ya. Ya, itulah ciri khas. Ya, ini kalau gerakan tangan. Ya, ya. Beda juga kaki, tapi kan ini kan pastilah sudah paham semua yang melihat kita ini. Ya. Sudah pernah melihat aksi-aksi Ya, bagaimana pastilah. gerakan-gerakannya. Ya. Ya, tapi kan ini ciri khas yang harus kita sampaikan bahwa Ya, kalau tangannya seperti itu. Betul, betul. Iya. Ya, ya, ya. Sama dengan Kalau memegang- ini, coba ya. Dengan Jadi ini meme- replika ya, ya, pemirsa. replikanya. Jadi dengan memegang alat itu sama. Harus ke atas satu, ke bawah Ya. satu. Ya, sama. Jadi sebisanya jangan begini.
Jangan begini, ini merendahkan namanya apa yang sudah pusaka kita besarkan, hargai sebagai yang membuat kesempurnaan dalam gerak manca. Karena ini, kalau tidak ada ini tidak sempurna gerak manca, tidak hidup, jiwanya juga hambar. Tapi kalau ada ini, wah, ya gitu. Makin hidup. Cuma satu pesannya guru, jangan musyrik. Jangan musyrik. Jangan mengkultuskan Jangan. benda. Jangan. Karena sedikit meleset bisa sirik kita. bisa. Ya, Tapi ya. jangan. Itu pesan yang penting pemirsa. Jangan mengkultuskan benda pusaka. Ya. Nggak boleh. Jangan salah musyrik, ya. jangan salah menggunakannya juga. Iya, Ini keilmuan. Keilmuan ini siapapun bisa mempelajarinya. Jadi di sini tidak ada istilah guru, kalau di kita tidak ada istilah pelatih, tidak ada istilah, kan kita belajar terus. Bersama. Belajar terus, saling meniru aja, saling meniru. Yang duluan meniru, yang baru meniru ke yang duluan. Jadi itu yang terus menerus kita. Oke, Om Gian. Ini panjang ini kalau kita mau cerita lagi nih Om Gian, ini masalah. Mungkin pesan terakhir, saran kepada pemirsa, ayah, apa yang mau disampaikan seputar pamanca dan bagaimana kita bawa pamanca ini ke depan untuk mengembangkan, melestarikan menjadi bagian budaya Sulawesi Selatan di tingkat dunia. Ada yang mau ayah sampaikan? Silakan pesan-pesan. Jadi Tribunens ini, kita ini yang ada saat sekarang ini, beban yang ada di pundak kita ini belum selesai. Tugas kita adalah melestarikan. Dan ini sesuai penjelasan yang ayah sampaikan, ini yang real. Inilah tugas kita ke depan. Jadi mungkin terutama kepada yang berkaitan dengan ini, mungkin dari kebudayaan dan lain-lain, pariwisata, yang sangat berkompeten di dalam mengangkat ini, mumpung kita ini semua masih ada, lebih cepat, lebih baik. Dan kapan lagi bersama. Kalau bukan kita yang kapan lagi kalau bukan sekarang, kapan lagi kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi kan? Begitu. Jadi ini tugas kita semua, bukan tugas perorangan. Bukan. Tugas semua orang-orang Sulawesi Selatan. Kita ini bersaudara untuk kepunyaan ini. Saya Reki Bulo-Bulo Repe. Betul. Jadi kalau ini besar, kita semua besar. Siap. Baik, terima kasih banyak ayah. Waktu Ayah sudah datang di studio. Ke sini berbagi seputar cerita pamanca, kiprah pamanca, dan bagaimana kita melestarikan budaya pamanca ini. Kami sangat berterima kasih atas kasih Ayah. Ayah juga berterima kasih. Terima kasih. Semoga Ayah sehat selalu, panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Baik, kita tutup. Oke, siap, Tribuners. Setiap dari kita memiliki jiwa, dan jiwa kita adalah jiwa apa ya? Jiwa Sulsel. Sulsel.